Hai, kembali lagi sama gue Adit. Welcome back again. What's up buat teman-teman hari ini? Hello guys. Hari ini gue akan ngebahas tentang tidak lebih dan tidak lain tentang bisnis marketing dan sales yang disupport langsung oleh Lion Parcel. Oke? Sebelum dari itu, cek dulu video sebelah. Oke, hari ini gue gak akan ngebahas tentang seberapa penting kita care sama customer kita dan seberapa paham betul kita dengan customer atau marketnya kita. Dalam bisnis dan marketing, customer atau market is a very totally important things yang harus kita pahami. Contoh mulai dari pain point. Apa sih yang menjadi keresahannya kita? Kalau kita bicara dari sebuah bisnis, apa yang menjadi beda bisnis kita dibandingkan yang lain? Atau produk kita berbeda dengan produk yang lain? Atau jasa kita berbeda dengan pada yang lain? Pahami dulu apa yang dimau sama marketnya. Pahami dulu apa yang dimau sama customernya. Oke? Yang pertama adalah pain point. Apa yang menjadi keluh kesahnya mereka selama ini? Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, pahami needs dan wants-nya mereka. Kenapa begitu? Karena gini, gue cuma mau sharing terkait tentang consumer behavior. Ya, untuk saat ini dari 10 tahun yang lalu sama 10 tahun yang saat ini, that's totally different. Kenapa? Karena satu hal seperti ini. Dulu, orang lebih suka datang ke mall, datang ke fisik store, ya, dan untuk mencoba satu hal, entah itu baju, entah itu makanan, entah itu apapun, untuk menggali experience-nya si customer itu sendiri. Tapi saat ini, setelah lahirnya beberapa apps ditambah dengan pandemi, orang atau masyarakat atau customer needs-nya sudah berubah. Bukan needs-nya lebih berubah, lebih ke behavior-nya berubah. Yang itu mempengaruhi needs-nya dengan wants-nya. Oke, sampai sini ngerti ya? Maka pahami dulu needs-nya mereka, wants-nya mereka maunya seperti apa. Setelah itu, tidak lain teman-teman terus bermain dengan emotional benefit. Kalau teman-teman berbisnis, pahami hal yang paling dasar dari sebuah emotional atau emotional benefit, atau kalau gue lebih gampang bilang tuh psikologi dari customer ya teman-teman. Selama ini kalau kita jualan, kalau kita nge-selling something, kalau kita memarketingkan sesuatu, entah itu campaign atau ads, selalu yang dibahas adalah functional. Punya gua nih produknya begini, speknya begini, dan begitu. Oke? Nggak salah, cuman itu bisa diukur dengan harga yang pada umumnya, yang ada di pasar gitu kan. Contoh kalau misal teman-teman ngejual handphone, ya kiranya handphone berapa sih? At least kurang lebih 2 juta sampai 5 jutaan ya kan. Teman-teman contoh apa ya di sini ya? Bullpen. Yes, bullpen estimate harganya berapa sih gitu loh. Ini kalau nggak salah standar nih harga 2000-an, 3000-an. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa bullpen yang seperti ini itu ada sampai yang bentuk harganya itu sampai puluhan juta gitu loh. Iya kan? Dengan dilabeli, contoh di sini ada contoh, nggak usah, gue pernah ngeliat itu ada signature. Gila nggak, itu cuma tulisan signature doang, harganya sampai puluhan juta. Itu emotional benefit. Tapi kalau kita bicara functional benefit dari sebuah pulpen, iya fungsinya buat apa sih gitu? Iya buat nulis, ya kan? Ya buat nulis, buat bikin laporan, buat tanda tangan. Coba ingin teman-teman ya. Gue punya bokap gue pas itu pernah beli satu pulpen itu harganya sampai 1 juta. Dan itu buat apa coba? Buat tanda tangan doang. Kebetulan bokap gue jadi, bisa bilang jadi manajer salah satu perusahaan asuransi gitu. Gue cuma, papa nggak salah nih beli pulpen segelintir doang, satu harganya 1 juta, cuma buat tanda tangan doang. Ya karena kan begini, kalau masa seorang manajer gitu, masa ada tanda tangan pakai standar kan nggak mungkin gitu kan.
Oke, gue cuma berusaha untuk memahami itu lebih dalam, kayak oh ternyata jualan tuh nggak cuma sekedar kayak ngejual function. Bokap gue beli 1 juta, ini bokap gue doang tuh, mungkin teman-teman bisa share di kolom komentar nanti. Mungkin teman-teman punya cerita gitu kan ya, beli pulpen itu nggak make sense gitu loh. Harusnya ini cuma di toko ini, toko peralatan tulis menulis paling 2.000 3.000 lah, cuma buat tulis doang gitu kan. Tapi kenapa sampai orang rela beli sampai 1 juta gitu kan, bahkan jutaan, bahkan ada yang puluhan juta ya. Maka teman-teman pahami juga pahami lebih dalam lagi tentang emotional benefit. Jadi teman-teman ketika bikin konten, teman-teman ketika bikin satu campaign ataupun ads di IG Ads ataupun Facebook Ads, gak cuma sekedar masalah functional. Kita nih produknya bagus nih, termurah nih, tangan pertama nih, ya. Customer nggak penting kayak gitu kan, nggak perlu. Kalau teman-teman paham betul apa yang dimau customer, apa yang jadi future hope-nya mereka, apa yang menjadi wants-nya mereka, paham, teman-teman bisa bermain dengan emotional benefit-nya itu. Ya, coba bayangin, bokap gue beli, inget ya, bokap gue beli ini pulpen harga sampai 1 juta gitu loh. Berarti di luar sana ada orang-orang yang siap ngebeli produk kita mahal. Ya, bukan dengan harga murah itu lo pasti menang di pasaran, nggak mesti. Ya, kalau gue boleh jujur nih, teman-teman gue yang online shop nih ya, yang udah pada punya brand sekalipun, mereka harus ngejual harga modal, profitnya dikit banget hanya untuk bisa bersaing di Shopee. Bukan berarti Shopee jelek ya, cuman di Shopee itu pasar gitu loh, marketplace itu pasar, dan pada gontok-gontokan harga gitu kan ya. Maka di situ teman-teman harus paham juga, teman-teman harus mengerti tentang bagaimana cara bikin emotional benefit. Oke, next video atau beberapa video ke depan gue akan sedikit ngebahas tentang emotional benefit. Oke, sampai sini paham dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan subscribe and like. Jangan lupa loncengnya dihidupin biar dapat notif setiap video yang gue share buat teman-teman semuanya dia ada di sini. Oke, mungkin itu aja dari gue. Thank you banget and bye. Getting hype when I aim up, elevating that game up.